13-1-22 ILT 3. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, dengan mengatakan, khususkanlah bagiku setiap anak sulung, setiap yang pertama membuka kandungan di antara Bani Israel. Di antara manusia dan di antara ternak, dialah milikku. Lalu Musa berkata kepada umat itu, peringatilah hari ini saat kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangan Yahweh telah membawa kamu keluar dari situ, dan apa yang beragi, janganlah dimakan. Hari kamu keluar ini adalah dalam bulan Abib, dan akan terjadi ketika Yahweh membawa engkau masuk ke negeri orang Kanaan, dan orang Het, dan orang Amori, dan orang Hewi, dan orang Yebus, yang telah Dia janjikan dengan sumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, maka engkau harus melaksanakan ibadah ini dalam bulan ini. 7 hari lamanya engkau harus makan roti tidak beragi, dan pada hari ke-7, itulah perayaan bagi Yahweh. Roti tidak beragi harus dimakan 7 hari. Dan apa yang beragi tidak boleh kelihatan padamu, bahkan ragi tidak boleh kelihatan di seluruh daerahmu. Dan engkau harus menceritakan kepada anak laki-lakimu pada hari itu, dengan mengatakan, ini adalah akibat dari apa yang telah Yahweh perbuat bagiku pada saat aku keluar dari Mesir. Dan haruslah itu menjadi tanda bagimu pada tanganmu dan sebagai tanda pengingat di antara kedua matamu, supaya Torah Yahweh ada di mulutmu, sebab dengan tangan yang kuat Yahweh telah membawa engkau keluar dari Mesir. Dan engkau harus memelihara ketetapan ini pada waktu yang telah ditentukan dari hari ke hari. Dan akan terjadi, ketika Yahweh membawa engkau masuk ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah Dia janjikan dengan sumpah kepadamu dan kepada leluhurmu, juga telah Dia berikan itu kepadamu, maka engkau harus menghususkan bagi Yahweh setiap yang pertama membuka kandungan. Dan setiap anak-anak hewan yang ada padamu, yang pertama lahir, yang jantan, itu milik Yahweh. Dan setiap keledai jantan yang pertama lahir, engkau harus menebusnya dengan seekor kambing domba. Dan jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan lehernya, dan setiap anak sulung manusia di antara anak-anak lelakimu, engkau harus menebusnya. Dan akan terjadi, apabila anak laki-lakimu bertanya di kemudian hari, dengan mengatakan, apakah artinya ini? Engkau harus mengatakan kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Yahweh telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Dan terjadilah, ketika Fir'aun mengeraskan hatinya menolak untuk menyuruh kita pergi, Yahweh membunuh setiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia dan sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya, aku mengorbankan kepada Yahweh setiap anak sulung yang jantan dari hewan, dan aku menebus setiap anak laki-lakiku yang sulung. Dan hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan pita pada dahimu, karena Yahweh membawa kita keluar dari Mesir dengan kekuatan tangannya. Dan terjadilah ketika Fir'aun menyuruh umat itu pergi, Elohim tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin walaupun itu dekat. Sebab Elohim berfirman, jangan sampai orang-orang itu menyesal jika mereka menghadapi peperangan dan kembali ke Mesir. Namun, Elohim membuat umat itu berputar melalui jalan padang gurun menuju ke Laut Suf. Dan Bani Israel berjalan terus dengan gagah berani dari tanah Mesir. Dan Musa membawa tulang-tulang Yusuf bersamanya,
karena Yusuf telah membuat Bani Israel bersumpah setia dengan mengatakan, "Sesungguhnya Elohim memerhatikan, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini bersama-sama kamu." Dan mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Dan Yahweh berjalan di depan mereka, pada siang hari dalam tiang awan, guna menuntun mereka di jalan. Dan pada malam hari dalam tiang api guna menerangi mereka untuk dapat terus berjalan siang dan malam. Dia tidak membuat tiang awan itu lenyap pada siang hari, dan tiang api pada malam hari. Dari hadapan umat itu, Keluaran 14:1-31, ILT 3, dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, dengan mengatakan, "Katakanlah kepada Bani Israel agar mereka kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot. Di antara Migdol dan laut itu, di depan Baal Zefon, kamu harus berkemah di seberangnya, di tepi laut." Dan Fir'aun akan berkata tentang Bani Israel, "Mereka tersesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka di dalamnya. Dan aku akan mengeraskan hati Fir'aun dan dia akan mengejar mereka. Maka, biarlah aku dimuliakan melalui Fir'aun dan melalui seluruh tentaranya. Dan orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, dan mereka melakukan demikian." Dan diberitahukanlah kepada Raja Mesir bahwa umat itu telah melarikan diri. Maka berubahlah hati Fir'aun dan para hambanya terhadap umat itu. Dan mereka berkata, "Apa yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita telah menyuruh orang Israel pergi dari melayani kita?" Lalu ia mempersiapkan kereta perangnya dan membawa serta orang-orangnya. Dan dia membawa 600 kereta perang pilihan. Dan pada masing-masing kereta ada perwira-perwiranya. Dan Yahweh mengeraskan hati Fir'aun, raja Mesir itu, lalu ia mengejar Bani Israel. Dan Bani Israel berjalan terus dengan tangan yang teracung. Dan orang-orang Mesir mengejar mereka, dan seluruh kuda kereta perang Fir'aun, dan orang-orang berkuda serta tentaranya menyusul mereka yang sedang berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot, di depan Baal Zefon. Adapun Fir'aun semakin mendekat, ketika Bani Israel mengangkat mata mereka, maka tampaklah orang-orang Mesir sedang menyusul di belakang mereka. Lalu mereka merasa sangat ketakutan, dan berserulah Bani Israel kepada Yahweh. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah ini yang telah engkau perbuat bagi kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu waktu di Mesir, dengan mengatakan, 'Berhentilah mengganggu kami dan biarlah kami melayani orang-orang Mesir. Sebab, lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun.'" Lalu Musa berkata kepada umat itu, "Janganlah kamu takut. Berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh, yang akan Dia lakukan bagimu pada hari ini. Sebab, orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, kamu tidak akan melihat mereka lagi untuk selamanya. Yahweh akan berperang bagimu, dan kamu akan diam saja." Dan Yahweh berfirman kepada Musa, "Mengapa engkau berteriak-teriak kepadaku? Berbicaralah kepada Bani Israel, dan biarlah mereka maju terus. Namun engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke laut itu, dan belahlah, dan biarlah Bani Israel masuk ke tengah-tengah laut itu dengan kering dasarnya. Dan aku, lihatlah,
Karena mengeraskan hati orang-orang Mesir itu, maka biarlah mereka masuk di belakang kamu, dan biarlah aku dimuliakan melalui Fir'aun dan semua tentaranya, bersama kereta-kereta perangnya, dan bersama orang-orang berkudanya. Maka orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Ketika aku dimuliakan melalui Fir'aun bersama kereta perangnya dan orang-orang berkudanya. Dan berpindahlah malaikat Elohim yang sedang berjalan di depan perkemahan Israel. Lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan pun berpindah dari depan mereka, lalu berhenti di belakang mereka. Dan turunlah itu di antara perkemahan orang Mesir dan perkemahan orang Israel lalu menjadi awan dan kegelapan. Tetapi bagi yang lain ia membuat malam itu menjadi terang. Sehingga sepanjang malam itu yang satu tidak dapat menyusul yang lain. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan Yahweh menguakkan air laut itu dengan perantaraan angin timur yang kuat semalam-malaman, dan dia membuat laut itu menjadi tanah kering, dan air itu terbelah. Dan masuklah Bani Israel itu ke tengah-tengah laut di atas tanah kering, dan air itulah tembok bagi mereka dari sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka. Dan orang-orang Mesir serta seluruh kuda Fir'aun, kereta perangnya dan orang-orang berkudanya, masuk ke tengah-tengah laut itu di belakang mereka. Dan terjadilah pada waktu jaga pagi hari, Yahweh melihat perkemahan orang-orang Mesir ada di dekat tiang api dan awan itu, lalu dia mengacaukan perkemahan orang-orang Mesir. Dan dia melepaskan roda kereta-kereta perang mereka dan membuat mereka sulit mengendarainya. Maka orang-orang Mesir berkata, "Biarlah aku melarikan diri dari hadapan orang-orang Israel karena Yahwehlah yang berperang bagi mereka melawan orang-orang Mesir." Dan Yahweh berfirman kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan biarlah air itu berbalik atas orang-orang Mesir, atas kereta perangnya dan atas orang-orang berkudanya." Dan Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan berbaliklah air laut itu seperti semula menjelang pagi hari, dan orang-orang Mesir yang berlarian saling menyongsong air itu, dan Yahweh menenggelamkan orang-orang Mesir di tengah-tengah laut itu. Dan air itu berbalik dan menyelimuti kereta perang dan orang-orang berkuda itu, yaitu seluruh tentara Fir'aun yang masuk ke dalam laut di belakang mereka. Hingga seorang pun tidak ada yang tersisa dari mereka. Dan Bani Israel telah berjalan di atas tanah kering di tengah-tengah laut itu. Dan air itu bagi mereka adalah tembok dari sebelah kanan mereka dan dari sebelah kiri mereka. Demikianlah Yahweh pada hari itu telah menyelamatkan orang-orang Israel dari tangan orang-orang Mesir. Dan orang-orang Israel melihat orang-orang Mesir mati di tepi laut itu. Dan orang-orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan yang telah Yahweh lakukan terhadap orang-orang Mesir. Maka takutlah umat itu akan Yahweh, dan mereka percaya kepada Yahweh dan kepada Musa, hamba-Nya.